Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sehat selalu. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang keamanan dalam komputasi terdistribusi. Saya Zidan Mulan Akbar bersama Andika, Firmansyah, dan Rizal akan menjelaskan poin-poin dari materi ini. Mohon disimak, terima kasih. Keamanan dalam komputasi terdistribusi dapat terbagi menjadi dua bagian. Di satu bagian, terfokus pada keamanan komunikasi antar user atau proses yang berada pada mesin atau komputer yang berbeda satu sama lain. Dan di bagian lain, terfokus pada otorisasi yang berkaitan dengan memastikan bahwa suatu proses hanya mendapatkan hak akses ke sumber daya yang berhak dalam sistem terdistribusi tersebut. Tentunya, keamanan dalam komputasi terdistribusi merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya sistem keamanan, berbagai ancaman serta gangguan yang terjadi dalam komputasi terdistribusi dapat dicegah dan diatasi. Lalu apa saja ancaman-ancaman keamanan yang ada dalam komputasi terdistribusi? Yaitu ada 4, yaitu yang pertama interception, yang kedua interruption, yang ketiga modification, dan yang keempat fabrication. Kita masuk ke yang pertama, yaitu interception. Interception merupakan suatu ancaman di mana pihak yang tidak berhak atau tidak memiliki akses dapat menembus akses ke suatu layanan atau sistem komputer yang bukan haknya. Contoh dari ancaman ini adalah penyadapan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ke dalam sebuah komunikasi. Atau contoh lainnya adalah penyalinan data yang dilakukan secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab setelah menjebol secara diam-diam ke direktori file sistem yang bukan haknya. Lalu yang kedua ada interruption. Interruption merupakan ancaman yang cukup berbahaya karena bersifat destruktif atau merusak. Ancaman ini dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak data milik pihak lain dan tentunya hal ini merupakan hal yang ilegal. Tindakan pengerusakan dapat dilakukan secara fisik maupun non-fisik. Perusakan secara fisik umumnya berupa pengerusakan harddisk atau media penyimpanan, serta pemotongan kabel jaringan. Sementara untuk bentuk pengerusakan non-fisik, umumnya berupa penghapusan suatu file atau data dari suatu sistem komputer. Lalu yang ketiga ada modification. Modification merupakan suatu ancaman di mana pihak yang tidak berhak atau tidak bertanggung jawab dapat mengubah suatu data atau informasi dari suatu sistem komputer yang bukan miliknya. Dan ini tentu saja merupakan tindakan yang ilegal. Biasanya tindakan dari ancaman ini dapat berupa pengubahan data atau informasi dalam suatu sistem komputer oleh pihak yang tidak memiliki akses ke sistem tersebut. Salah satu contoh pengubahan data atau informasi adalah dengan mengubah program dari sistem komputer tersebut secara diam-diam dengan tujuan supaya semua data aktivitas user sah sistem komputer tersebut dapat masuk juga ke sistem peretas atau pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Dan yang terakhir ada fabrication. Fabrication merupakan suatu ancaman di mana pihak yang tidak berhak atau tidak memiliki akses ke dalam suatu sistem komputer dapat memasukkan suatu objek ke dalam sistem komputer tersebut. Tindakan yang biasanya dilakukan adalah pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut memasukkan suatu objek ke dalam sistem komputer, dan biasanya isi dari objek tersebut bisa berisi program-program yang berbahaya bagi sistem komputer tersebut. Bahkan, program-program berbahaya tersebut dapat berjalan tanpa disadari oleh pemilik sah sistem komputer tersebut. Oke, di sini kita bisa melihat sebuah mekanisme keamanan yang terdapat encryption untuk mengubah data plain text menjadi ciphertext. Dengan kata lain, enkripsi menyediakan sarana untuk menerapkan kerahasiaan data. Selain itu juga, encryption memungkinkan kita untuk memeriksa apakah data telah dimodifikasi. Dengan demikian juga memberikan dukungan atau integritas memeriksa. Di sini juga terdapat authentication, yaitu sebuah autentikasi yang digunakan untuk memverifikasi identitas yang diklaim pengguna atau klien, server, host, maupun entitas lainnya. Tersebut di sini juga terdapat authorization, yaitu sebuah verifikasi tindakan yang digunakan atau dilakukan untuk suatu entitas. Selain klien diautentikasi, perlu untuk memeriksa apakah klien itu berwenang atau melakukan tindakan yang diminta.
Di sini juga terdapat sebuah auditing, yaitu sebuah alat digunakan untuk melacak klien yang mengakses apa saja dan kemana saja meskipun audit tidak benar-benar memberikan perlindungan terhadap ancaman keamanan. Catatan audit dapat sangat berguna untuk analisis pelanggan atau pelanggaran keamanan dan kemudian mengambil tindakan terhadap penyusun. Skema kriptografi yang digunakan untuk menjalankan mekanisme keamanan tersebut ialah dengan menggunakan metode kunci yang didasari dengan menggunakan fungsi matematika. Karena penting untuk memiliki notasi yang menghubungkan plaintext, ciphertext, dan kunci. Mengikuti konvensi notasi umum, kita akan menggunakan C sama dengan EK dalam kurung P. Untuk menyatakan bahwa ciphertext C diperoleh dengan mengenkripsi plaintext P menggunakan kunci K. Demikian juga P sama dengan DK dalam kurung C. Digunakan untuk mengekspresikan deskripsi ciphertext C menggunakan kunci K, menghasilkan plaintext P. Ada beberapa perbedaan pada sistem kriptografi yang digunakan pada skema ini. Perbedaannya berdasarkan pada apakah kunci enkripsi dan deskripsi yang sama atau tidak. 1. Menggunakan sistem kriptografi simetris. Sistem ini juga disebut sebagai sistem kunci rahasia atau kunci bersama, karena pengirim dan penerima diharuskan untuk berbagi kunci yang sama, dan untuk memastikan bahwa perlindungan bekerja. Kunci bersama ini harus dirahasiakan atau tidak ada orang lain yang diizinkan melihat kunci. Seperti pada gambar yang satu ini, di mana encryption dan description menggunakan satu kunci yang sama untuk mengubah plaintext menjadi ciphertext dan ciphertext menjadi plaintext kembali. 2. Menggunakan sistem kriptografi asimetris. Sistem ini juga disebut sebagai sistem kunci publik. Kunci untuk enkripsi dan deskripsi berbeda karena salah satu kunci dalam sistem ini dirahasiakan, sedangkan yang lainnya dipublikasikan. Dengan kata lain, ada satu kunci yang terpisah untuk enkripsi dan satu untuk deskripsi. Seperti pada gambar berikut ini, di mana proses enkripsi menggunakan public key atau kunci yang dipublikasikan kepada umum untuk mengubahnya menjadi ciphertext. Sedangkan pada saat proses mendeskripsikannya kembali, proses ini menggunakan kunci rahasia yang tidak dipublikasikan demi keamanan saat proses deskripsi sedang berlangsung. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari kami. Yang ingin bertanya dipersilakan. Kami dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.